Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ci Nurul Akidah Fatila, kelas 2A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika. Bagaimana Pancasila sebagai sistem etika? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika, mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap dengan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan, ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Yang kedua, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan teologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan virtu. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik dan buruk. Menekankan pada what shall I be atau saya harus menjadi orang bagaimana. Nilai keutamaannya adalah hak baik, percaya diri, suka bekerja sama, santun, sopan, disiplin, mandiri, dan toleran. Teologis. Etik teologis. Teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan dinilai secara moral sebagai tindakan tidak etis. Deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar, bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya kebenaran moral atau kelayakan. Kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila tergantung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kasus korupsi melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Alasan diperlakukannya Pancasila sebagai sistem etika.
Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Dekansi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekandensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak selalu dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak pantas dan tidak baik dan buruk, good and bad. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, membiayain APBN. Pancasila sebagai sistem etika dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika yang berbentuk sebagai filosofis Gondles atau Welhaupt. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenali nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal bertebaran di bumi di Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Sumber politis. Sumber politis Pancasila, sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Groundmont sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undang di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, PNI, Partai Muslim Indonesia, Parmusi, dan Nahdlatul Ulama, PNU, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru, itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik yang menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta meflisme, mengalihkan segala cara untuk mencapai tujuan. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah,
sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak untuk mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.